Halo semuanya, langsung aja ya. Kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah kisah asal-usul mitologis yang super esoterik dan misterius dari teks sumber kita. Kita ngomongin soal Samiri nih, sosok yang di literatur ini sering banget dikaitkan dengan Dajjal. Kisah yang tercatat ini tuh nggak cuma penuh sama hal-hal berbau supranatural, tapi juga menceritakan sebuah kisah bertahan hidup yang bener-bener di luar nalar. Nah, coba deh bayangin, pertanyaannya tuh gini, gimana caranya seorang bayi yang dibuang dan ditinggalin sendirian bisa selamat dari ganasnya lautan lepas? Pertanyaan dramatis ini nih yang bakal jadi fondasi dari semua hal yang mau kita obrolin sekarang. Maksudnya, bayangin aja ada bayi mungil, bener-bener tak berdaya, harus ngadepin kekuatan alam yang paling brutal. Apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Yuk, kita telusuri kronologinya sama-sama. Bagian pertama, kelahiran yang tragis dan misterius, asal-usulnya di Palestina. Berdasarkan teks sumber yang kita pelajari, awal mula kisah yang penuh gejolak ini tuh ada di sebuah kuil di desa Samiri, Palestina. Tapi, ya ampun, sejak tarikan napas pertamanya aja, tragedi udah langsung datang. Sang ibu meninggal dunia secara tragis karena pendarahan hebat tepat setelah melahirkan. Kejadian pilu ini otomatis bikin bayi Samiri benar-benar terisolasi. Nggak ada sanak keluarga, nggak ada pelukan hangat, cuma kesendirian mutlak dari detik pertama dia lahir ke dunia. Sedih banget kan? Tapi nih, yang bikin merinding dan jadi misteri supranatural pertama di teks ini tuh soal gimana bayi ini bisa bertahan hidup. Dia itu bertahan sendirian di dalam kuil tanpa makanan dan minuman yang wajah kayak manusia pada umumnya. Teksnya secara spesifik nyebutin kalau tubuh bayi Samiri ini seakan-akan emang gak butuh nutrisi dasar itu. Wah, ini sih tanda pertama yang jelas banget kalau ada sesuatu yang sangat di luar nalar pada anak ini. Bagian kedua, diusir dan dibuang. Desa yang berbalik melawan seorang anak. Dari yang tadinya serba keajaiban, ceritanya tiba-tiba berubah jadi ketegangan sosial yang parah banget. Warga desa di sana mulai kemakan tahayul dan nganggap bayi ini tuh sebagai pembawa sial. Situasinya memanas cepet banget. Sampai-sampai ada sekelompok massa yang nekat mau ngebakar kuil tempat bayi itu disembunyikan. Terus, di tengah-tengah amarah dan kekacauan warga itu, teks kita mencatat ada sebuah intervensi yang bikin syok. Seorang pendeta tiba-tiba muncul, ngambil bayi Samiri, dan dia lempar bayinya langsung ke tengah lautan luas. Gila kan? Kalau kita lihat lagi urutan waktunya, rentetan kejadian ini tuh bergulir super cepat. Mulai dari kelahirannya yang tragis di Palestina, terus insiden pembakaran kuil, berlanjut ke momen mengerikan pas dia dilempar ke laut lepas, dan nantinya dia bakal berakhir di sebuah pulau tersembunyi. Rentetan peristiwa kacau balau ini seolah-olah maksa seorang bayi yang baru lahir buat keluar dari asalnya, masuk ke dalam bahaya yang super ekstrim, dan berujung pada isolasi yang lebih dalam lagi di tengah laut. Bagian ketiga, diselamatkan oleh Malaikat Jibril, intervensi ilahi di tengah ombak. Pas banget ketika bayi Samiri lagi terombang-ambing gak berdaya di tengah ombak lautan yang lagi ngamuk, teks kita menceritakan kalau Allah SWT memerintahkan Malaikat Jibril buat turun tangan dan menyelamatkan dia. Malaikat Jibril kemudian langsung mengangkat bayi itu dari amukan laut, membawanya dengan aman ke sebuah pulau terpencil yang luar biasa indah, dan naruh dia di dalam sebuah gua buat melindunginya. Bagian keempat, binatang buas yang berbicara al-jasahah, penjaga yang tidak lazim. Oke, setelah diselamatkan, pasti ini kita mikir dong, terus siapa yang ngerawat bayi ini di sana? Nah, teks kita ngenalin sosok Al-Jasasa. Ini adalah seekor binatang buas yang punya kemampuan super unik. Dia bisa bicara. Malaikat Jibril ngasih tugas khusus ke makhluk ini buat ngejaga, melindungi sekaligus ngerawat bayi Samiri selama di pulau itu. Kehadiran sosok penjaga mitologis yang gak wajar ini ternyata jadi solusi buat mastiin sang bayi tetap hidup dan aman di tempat yang sama sekali terisolir dari peradaban manusia. Bagian kelima, pendidikan di dalam gua. Dibimbing oleh sang malaikat. Sekarang kita fokus ke gimana sih anak ini dibesarkan. Proses asuhannya di dalam gua ini ternyata ngelewatin 3 tahapan spesifik. Pertama, ada kunjungan rutin buat mastiin semua kebutuhan fisik sang anak yang lagi masa pertumbuhan ini terpenuhi dengan baik. Terus yang kedua, dia dikasih pedoman hidup berupa lempengan-lempengan kuno yang ditulis langsung sama Malaikat Jibril, biar dia tetap ada di jalan yang lurus menyembah Allah. Dan yang ketiga, jujur ini bagian yang paling bikin saya takjub sih, ada metode belajar pas lagi tidur. Jadi Malaikat Jibril ngajarin ilmu-ilmu hikmah atau kebijaksanaan rahasia selama Samiri lagi terlelap, dan itu benar-benar tanpa dia sadari. Coba dibayangin, dapat transfer pengetahuan kuno langsung ke alam bawah sadar pas lagi tidur, luar biasa banget.
Nah, dengan model bimbingan ilahi yang luar biasa, ilmu-ilmu hikmah yang udah ditanamkan di alam bawah sadarnya, plus perlindungan magis dari kejamnya dunia, kira-kira jalan hidup seperti apa ya yang pada akhirnya bakal dipilih sama sang penyintas ini? Gimana latar belakang yang super epic dan eksklusif ini akhirnya membentuk sosok Samiri yang kayak kita tahu di kemudian hari sering banget dicatat di berbagai literatur sebagai figur yang penuh intrik? Wah, pertanyaan inilah yang tersisa buat kita renungin bareng-bareng. Terus ikuti pembahasan kita selanjutnya untuk cari tahu jawabannya.